ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertemu bersama. Oke, kali ini aku pengen cerita tentang banyak sekali mispersepsi tentang anak-anak berkebutuhan khusus, terutama autis yang sering salah artikan sebagai sebuah penyakit. Sebenarnya kalau penyakit biasanya kan kita bayangkan ada anggota tubuhnya yang rusak atau sakit, lalu kita bawa berobat, kemudian dokter kasih obat dan anaknya sembuh, kan gitu ya bayangannya kalau penyakit ya. Tapi autis ini atau autism spectrum disorder ini adalah sebuah gangguan perkembangan. Artinya bukan kita berikan obat atau kita berikan terapi maka situasi autis itu yang dianggap hanya bersifat sementara itu akan hilang total, lalu anak-anak akan kembali pulih seperti anak-anak pada umumnya, bisa berinteraksi, bisa ke sekolah itu seperti biasa. Itu perlu diperjelas dulu bahwa sebenarnya bukan itu kondisi anak-anak autis yang realitanya gitu. Jadi bagi kita mungkin orang tua atau mungkin guru yang memang berharap ketika anaknya diberikan sebuah intervensi misalnya dengan terapi atau mungkin kasus-kasus tertentu yang memang membutuhkan obat setelah dapat hasil diagnosa karena memang berkaitan dengan kondisi sarafnya misalnya atau perilakunya yang sudah cukup ekstrim dan perlu dikendalikan oleh obat, contohnya ada kecemasannya atau paniknya gitu ya. Kita kan nggak tahu ya, karena kan yang dapat mendiagnosa itu adalah psikolog atau psikiater atau dokter tumbuh kembang. Tapi bukan berarti dengan dia minum obat itu akan sembuh gitu loh, bukan. Jadi kalau kita tahu kondisi penyakit misalnya contoh ya, ada yang namanya penyakit diabetes. Nah, kalau orang yang sudah terkena penyakit diabetes, dia kan kalau misalnya jaga pola makan, kemudian dia gaya hidupnya dia jaga benar-benar, dia diabetesnya nggak akan muncul. Tapi dia sudah punya bakat itu gitu loh, udah punya bakat itu. Dan kalau misalnya dipicu lagi oleh faktor eksternal, misalnya ya pola makannya tiba-tiba kacau lagi gitu kan, itu akan muncul kembali gitu. Jadi kondisi autis yang dipahami oleh orang-orang pada umumnya itu adalah kalau dia dikasih obat atau terapi sembuh gitu, padahal sebenarnya bukan begitu. Itu adalah kondisi yang harus terus dijaga sepanjang hidupnya gitu. Nanti kalau misalnya anak tersebut sudah mendapatkan terapi atau sudah mendapatkan intervensi, dia bisa bersosialisasi, artinya dia tidak mengalami kesulitan yang berarti lagi dalam hal komunikasinya atau sosialisasi atau perilakunya, dan sudah tidak terlihatlah ciri-ciri autisnya gitu kan. Itu sangat baik karena kan memang kan itu yang diharapkan. Tapi bukan berarti dia bisa mempunyai pola pikir orang-orang normal pada umumnya gitu loh, karena di dalamnya dia punya bakat, masih ada bakat atau gejala-gejalanya, tapi mungkin bisa dia kendalikan, bisa dia supres gitu. Jadi bukan berarti hilang ya. Makanya orang tua ataupun guru diharapkan mempunyai pemahaman yang benar dulu untuk menyiapkan anak kita untuk siap dalam bersosialisasi kelak nantinya. Tapi bukan dengan persepsi anak akan sembuh lalu kita lepas tangan gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan penjelasan ini bukan untuk mematahkan semangat bahwa anak ini nggak punya harapan, bukan begitu. Justru kita jangan terpaku kepada sebuah situasi yang sementara kita harapkan, misalnya ini autis ini hanya situasi yang sementara saja nih, nanti kalau dia sudah dapat terapi juga dia bisa sembuh. Bukan begitu, nanti takutnya kita menjadi fokus kepada kapan hasilnya kelihatan gitu loh. Jadi kita terfokus kepada kapan ya anak saya bisa sekolah,
lagi nih ke sekolah umum, atau misalnya kapan nih anak saya nih bisa seperti anak-anak normal pada umumnya. Jadi ada sebuah tuntutan dan ekspektasi yang justru menjadi beban buat anak-anak autis itu nantinya. Tapi ketika kita berpikiran bahwa oke, anak saya autis atau berkebutuhan khusus, saya menerima keadaan itu, dan kita tidak perlu memaksakan dia harus bisa seperti anak-anak lain gitu loh, karena memang ini anak-anak yang berbeda dan istimewa. Jadi semakin cepat kita menerima kondisi bahwa memang berbeda dan memang bukan sebuah penyakit yang harus disembuhkan, tapi gangguan perkembangan yang artinya kalau kita terapi, kita intervensi, dia akan mengalami perkembangan juga kok. Pasti ada perkembangannya, tapi tidak sama seperti anak-anak pada umumnya gitu. Dan perlu diperhatikan bahwa spektrum ini kan sangat luas ya, artinya satu orang dengan orang lainnya itu bisa menunjukkan gejala dan tingkat keparahan yang sangat berbeda. Jadi kita nggak bisa samakan kasus kita, anak kita dengan anak lainnya gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita sebagai orang tua atau pendidik atau siapapun yang berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus bahwa ini sebentar aja kok, nanti juga sembuh lagi. Bukan begitu ya, tapi oke, dia berbeda, dia istimewa, tinggal kita lihat apa yang menjadi potensi dan kelebihannya, kayak gitu ya. Tetap semangat, percayalah bahwa setiap kita yang diberikan amanah itu artinya kita adalah orang-orang yang luar biasa, yang dianggap mampu untuk mendampingi mereka yang istimewa. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam sehat and see you.